Isu anak muda itu yang pertama adalah masalah percintaan, yang kedua adalah masalah hobi, yang ketiga adalah masalah karir, dan sekarang ada isu baru lagi yang cukup memprihatinkan, yaitu isu mental. Berarti kan program untuk membina anak muda di luar pondok yang bukan santri itu juga sama pentingnya dengan program membina calon-calon ulama yang ada di pondok. Saya pernah bikin sharing, saya nggak bilang kajian atau tausiah, saya nggak bilang tablik akbar, saya lebih suka pakai bahasa sharing. Pertama karena saya bukan penceramah, saya nggak bagus kalau ceramah, saya lebih suka sharing aja di antara teman. Nah, saya pernah bikin satu tema sharing judulnya Jomblo Fisabilillah, jomblo di jalan Allah. Itu judul bagi orang yang nggak paham dianggap kayak caper, padahal betul. Itu judul caper. Caper ke siapa? Caper ke anak muda, genre yang saya targetkan dakwah. Karena isu anak muda itu 3, kalau sekarang jadi 4. Isu anak muda itu yang pertama adalah masalah percintaan, yang kedua adalah masalah hobi, yang ketiga adalah masalah karir, dan sekarang ada isu baru lagi yang cukup memprihatinkan, yaitu isu mental. Itulah 4 isunya anak muda. Mana yang paling ngehit? Dulu percintaan. Sekarang kalau kita pengen tahu isu apa yang lagi happening di dunia anak muda, gampang caranya, buka aja TikTok. Apa yang FYP di TikTok itu berarti lagi jadi isu penting bagi anak muda. Misalnya sekarang yang lagi FYP di TikTok itu adalah tentang terpuji-puji ya. Mau saya nyanyiin? Enggak lah. Terpuji-puji itu kan tentang patah hati ya. Terus dia kayak curhat dengan lagu dari Malaysia yang rap itu kepada mantannya. Berarti isu yang lagi trending itu adalah masalah patah hati. Kemudian lagi ada isu tentang bahasa Korea yang kalau dalam bahasa Jawa itu aku rapopo. Apa bahasa Koreanya? Rencana. Rencana yo. Itu lagi trending di anak muda. Atau mungkin kalau pengen tahu juga tren anak muda, lihat di Spotify. Apa top 10-nya lagu-lagu yang ada di Spotify. Sekarang top 10-nya yang bertahan sekian bulan, udah hampir setahun, itu adalah jiwa yang bersedih. Sehingga dari top 10-nya Spotify, kita bisa ngedetect, mapping tentang meriset tentang apa isu yang lagi trending, lagi santer di dunia anak muda. Ternyata isu mental, karena itu lagu tentang mental. Berarti cinta mental itu adalah isu penting buat anak muda. Maka dari situlah saya berangkat untuk memilih judul, menyampaikan konten-konten materi, karena peran saya di anak muda itu adalah menjadi teman bagi mereka yang bisa menjadi semacam support system dalam isu-isu yang sedang mereka hadapi sehari-hari. Begitulah dakwah yang saya jalani. Jadi saya nggak menyampaikan materi sesuai dengan urutan surat. Bahas Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Enggak, karena saya tahu kalian jarang baca Al-Baqarah. Seringnya baca Al-Ikhlas. Sesekali baca Al-Baqarahnya nyasar ya. Jadi bukan urutan Al-Quran yang menjadi kurikulumnya. Karena anak muda ini punya kekhasan sendiri. Kalau mau kayak gitu berarti kita lagi ngaji tafsir. Dulu saya di Mesir ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Tapi ketika sampai di Indonesia ceramah ke anak muda atau dakwah ke anak muda, saya pengen jadi sahabat mereka, bukan jadi kiai mereka. Ketika jadi sahabat mereka, saya harus berpenampilan layaknya mereka sendiri. Saya main skateboard, saya main surfing, saya main free dive, saya loncat dari tebing, alhamdulillah muncul cliff dive namanya. Kalau lagi musim dingin saya main snowboard di Jepang, di Korea, ketemu opa-opa. Artinya saya main dengan permainan mereka, lalu mencoba untuk mengerti apa yang sedang mereka alami, lalu dari situlah saya mencoba untuk menjadi support system bagi mereka. Dan itulah dakwah yang kita jalani.
Maka hari ini saya sepakat banget kalau Masjid Miftahul Jannah pengen jadi salah satu tempat favorit nongkrongnya anak muda di sini. Dengan adanya sering-sering sharing dengan anak muda dari ustadz-ustadz yang lebih concern dengan dunia anak muda, judul-judul anak muda, sehingga anak muda itu betah di masjid. Jadilah ini masjid youth friendly, masjid yang bersahabat dengan anak muda. Dari situlah kita merubah peradaban Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang sedang mengalami bonus demografi dengan jumlah anak muda yang sangat besar. Dan anak muda ini harus menjadi salah satu di antara aset peradaban Indonesia. Ketika mereka diajak hidup lebih positif lewat tren hijrah atau tren dekat dengan masjid, kemudian mereka dibekali dengan life skill, hard skill, soft skill, dan seterusnya, maka akhirnya anak muda menjadi agen perubahan atau menjadi aset peradaban Indonesia. Dan kita bisa memulai itu dari masjid, selain juga dari pondok-pondok pesantren dan juga madrasah ataupun sekolah. Tapi kan nggak semua orang beruntung menjadi santri. Bahkan jumlah orang yang tidak jadi santri itu lebih banyak daripada para santri. Oke, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pondok pesantrennya besar-besar. Satu pondok 10.000, 15.000, 20.000. Tapi coba bayangin dengan yang di luar pondok pesantren, ada jutaan. Berarti kan program untuk membina anak muda di luar pondok yang bukan santri itu juga sama pentingnya dengan program membina calon-calon ulama yang ada di pondok. Jadi memang pondok itu fokus untuk mencetak para calon ulama masa depan. Tapi di luar pondok kita sedang juga mencetak para aset-aset Indonesia dan peradaban di masa depan. Dan mereka punya hak yang sama untuk membangun Indonesia. Maka itulah kenapa kita fokus dengan program anak muda dengan basis masjid. Bukan pondok pesantren, bukan madrasah, karena memang concernnya ke anak muda.